Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Dan sebentar malam Indonesia akan lawan Kamboja. Ini laga perdana untuk timnas Indonesia dan laga kedua untuk Kamboja. Di laga perdana itu Kamboja kalah 2-1 dari Singapura. Dan ini sebentar akan ketemu dengan Indonesia, bermain di kandangnya Indonesia di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Dan ya, ini juga laga perdana John Hartman di Piala AFF debut kali ini, dan kita harap hasilnya positif dan Indonesia bisa menang dan kita bisa sampai ke final dan kita bisa jadi juara. So, seperti apa video reaction kali ini? Mari kita simak sama-sama. Let's go, bro. Timnas Indonesia wajib waspada. Lawan kedua di grup A Piala AFF 2026, Timor Leste datang dengan kekuatan baru. Dari 26 pemain yang dipanggil, 6 diantaranya berkarir di Eropa, termasuk pemain dari Inggris, Portugal, dan Irlandia Utara. Bahkan Claudio Osorio pernah memperkuat timnas Inggris U15 dan U16. Tak hanya itu, 5 pemain lain juga bermain di klub-klub Australia. Dengan banyaknya pemain diaspora, Timor Leste dipastikan bukan lagi lawan yang bisa dianggap remeh. Mampukah timnas Indonesia mengatasi kejutan dari The Rising Sun? Oke, calon lawan timnas Indonesia kali ini powernya bukan main-main, bro. Kuat-kuat mereka ya. Ya walaupun tidak kuat-kuat amat sih. Nah, kalau dihitung secara ya akumulatif kekuatannya mungkin Indonesia masih di atas mereka. Terkhususnya Timor Leste, Kamboja, dan negara-negara lainnya. Tapi ya Timor Leste kali ini datang dengan ya beberapa pemain diaspora mereka, pemain keturunan. Ya di sepak bola modern, naturalisasi ini seperti jadi tradisi lah untuk negara-negara yang memang mau menggenjot kekuatan sepak bola mereka. Jadi mengandalkan pemain-pemain keturunan yang masih ya sesuai dengan regulasi FIFA lah. Tidak hanya Indonesia, di Asia Tenggara ini rata-rata semua negara ya mungkin itu pakai pemain naturalisasi. Tidak terkecuali Timor Leste. Ya walaupun di laga perdana mereka dihantam 7-0 ya sama Vietnam, tapi ini akan ketemu Indonesia. Apakah Indonesia bisa menang dengan skor meyakinkan seperti ketika Vietnam menghajar Timor Leste? Ya walaupun waktu itu mereka turun juga pastinya dengan kekuatan penuh teman-teman waktu lawan Vietnam, tapi tetap dihajar habis-habisan. Nanti laga kedua lawan Timor Leste Indonesia ini. Nah, Indonesia juga turun dengan ya kalau boleh dibilang kekuatan penuh karena diisi kebanyakan pemain-pemain keturunan kita yang sebelumnya bermain di Eropa kembali ke Liga 1 dan membela timnas Indonesia di Piala AFF. Ya kita harap dengan hadirnya pemain-pemain keturunan kita ini bisa membawa ya dampak yang cukup positif di Piala AFF, karena sekali lagi sudah 6 kali kita masuk final Piala AFF tapi belum pernah merasakan sekalipun menjadi juara. Semoga dengan hadirnya mereka kita bisa jadi juara. Dan yang penting sebentar malam kasih kalah Kamboja dulu. Setelah itu baru pikir Timor Leste. Ya kasih kalahnya bagaimana. Media Vietnam justru menyebut timnas Indonesia sebagai kandidat terkuat juara Piala AFF 2026. Bukan Thailand, bahkan bukan Vietnam sendiri. Detau 247 menilai skuad Garuda kini punya generasi pemain terkuat berkat investasi besar dan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meski tanpa beberapa bintang yang bermain di Eropa, Indonesia tetap dianggap sebagai ancaman terbesar Asia Tenggara. Media Vietnam jelas, dulu kan kita dianggap remeh, tapi setelah kita punya pemain-pemain keturunan yang boleh dibilang berkualitas, ya negara-negara seperti Thailand, Vietnam itu mereka lihat Indonesia ini bukan lagi ya negara kecil gitu, tapi ancaman untuk mereka. Sampai-sampai mereka punya pelatih itu datang lihat timnas Indonesia itu bermain. Bagaimana sih timnas Indonesia ini lawan negara-negara kuat, ya kan? Waktu kita lawan Mozambik sampai si Kim Sang-sik itu datang ke GBK dan nonton langsung timnas Indonesia di bawahnya John Hartman. Ya Indonesia dengan hadirnya pemain-pemain keturunan memang dampaknya luar biasa positif, impactnya ke timnas Indonesia itu luar biasa. Kita hampir saja lolos ke Piala Dunia, kita sampai ke 16 besar Piala Asia, kemudian di U23 kita sampai semifinal, dan ya sekarang ada di 118 besar dunia. Jadi memang dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ya tidak hanya ya membuat timnas Indonesia semakin ditakuti negara lain, tapi memang dampaknya untuk sepak bola Indonesia luar biasa gitu. Karena pengalaman-pengalaman mereka di Eropa itu dibawa ke timnas Indonesia, dan ya kita lihat timnas Indonesia sekarang luar biasa. Ada di 118 FIFA, rank FIFA. Jadi sedikit lagi kita akan masuk ke 100 besar, dan dengan hadirnya pemain-pemain ini semoga di Piala AFF kali ini kita bisa jadi juara.
Ya, bosan lah kita lihat Vietnam, Thailand, yang negara-negara lain jadi juara gitu. Kapan sih Indonesia? Harusnya tahun inilah kita jadi juara itu. Amin. Final squad timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Oke. Yaps, inilah pemain-pemain yang dipilih oleh John Hedman untuk berjuang di Piala AFF nanti. Di antara lain ada Nadeo Argawinata, Brian Fatari, Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Kadek Agung, Michael Baker, Egy Maulana Fikri, Ragnar Orakmangun, Cahaya Supriyadi, Beckham Putra, Eliano Renders, Sadil Ramdhani, Donitri Pamungkas, Rizky Eka Pratama, Ivar Jenner, Tom Haye, Sen Patinama, Raihan Hanat, Muhammad Riyandi, Mark Locke, Jens Rivan, Justin Hubner, Justin Hubner, Ada Justin, dan bro. tim G-Pens. Wah, melihat 20 nama final squad ini, fix si Indonesia juara. Udah nggak ada alasan lagi guys, fix timnas Indonesia juara Piala AFF. Seharusnya ya. Dan kira-kira Yeah. seperti inilah starting 11 timnas Indonesia di Piala AFF nanti. Ya, kalian bisa lihat sendiri guys, jujur meyakinkan si skuad timnas Indonesia saat ini. Ya betul, sangat setuju saya. Skuad timnas Indonesia kali ini kalau boleh dibilang sangat-sangat serius. Pemain yang dibawa pemain-pemain berpengalaman, mulai dari kiper, kemudian di belakang lini pertahanan, kemudian lini tengah sampai lini serang kita ini pemain-pemain berpengalaman. Di belakang ada Nadeo, kemudian di center back ada Rizky Ridho, ada Sandy Walsh, ada Justin Hubner, ada Donitri, Tom Haye, Ivar Jenner, Eliano, Beckham, Ragnar, Marcelino, Tim Gepes dan lain-lain. Ini pemain-pemain yang berpengalaman main untuk timnas Indonesia. Jadi tidak ada salahnya sebenarnya kalau kita punya harapan besar bahwa Indonesia harus juara tahun ini. Mengingat pemain-pemain yang dipanggil ini bukan pemain-pemain sembarangan. Mereka pemain-pemain yang sudah berpengalaman membela timnas Indonesia. Jadi tidak ada salahnya dong kalau kita bilang, harusnya juara dong. Apalagi pemain-pemain seperti Justin Hubner, itu kabarnya ikut serta dipanggil ke Piala AFF. Ya walaupun beberapa jam belakangan ini itu kabarnya Fortuna Sittard selaku klub dari Justin Hubner itu belum mau melepas si Justin ini karena Piala AFF ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Dan klub-klub di Eropa itu lagi tur pramusim. Jadi Justin Hubner ini dibutuhkan 2 tim sekaligus, si klubnya Fortuna Sittard dan timnas Indonesia yang bermain di Piala AFF. Jadi ya kita tunggu saja apakah Justin Hubner akan join dengan timnas Indonesia dengan teman-temannya sudah terlebih dahulu ada di timnas, atau tetap di Fortuna Sittard klubnya, apakah melepaskan atau tidak melepas. Ya kita tunggu saja. Tapi yang pasti dengan skuad yang ada, kita harap bisa jadi juara tahun ini. Amin. Belum juga lawan Vietnam, media mereka udah mulai memberi peringatan soal kekuatan timnas Indonesia. Memangnya seseram apa skuad Garuda sekarang? Kemenangan 3-0 atas Bali United membuat media Vietnam Soha menyoroti permainan agresif, kedalaman skuad, hingga hadirnya Michael Baker. Mereka bahkan menyebut Indonesia layak diwaspadai jelang duel Piala AFF 2026. Belum Jadi memang lawan Vietnam ini ya salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu teman-teman. Indonesia versus Vietnam ini pertandingan yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena ini dua negara musuh bebuyutan lah. Saling ejek-mengejek di media, kemudian ketika di lapangan juga pemain-pemain saling memperlihatkan permainan keras. Kita masih ingat bagaimana Johan van Hau itu membuat karir Evan Dimas akhirnya redup dengan tackle horornya itu. Dan kali ini kita ketemu lagi di Piala AFF. Ya semoga lah bisa ketemu dengan Justin Hubner, jadi preman ketemu preman. Walaupun sebelumnya kita sudah pernah kasih kalah mereka 3 kali berturut-turut. Ya teman-teman juga sudah tahu di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia mereka kalah terus. Dan ya kali ini ketemu lagi bro di Piala AFF. Ya memang keras, memang Indonesia setiap kali bertemu dengan Vietnam pasti ya mainnya itu kasar. Ya bukan dari kita sebenarnya, dari mereka. Kalau Indonesia sih mainnya enak begitu kan. Kalau dikasari baru balas begitu. Tidak ada inisiatif dari pemain-pemain Indonesia untuk secara langsung main kasar, tackle horror, tidak ada. Tapi ya lu nyerang gua nyerang balik lo. Cah, logatnya itu bro. Ya kira-kira begitulah. Tapi kita harap Viet Cong ini kita bisa kasih kalah lah ya. Teman-temannya kita harapnya seperti itu teman-temannya. Dan semoga pemain-pemain kita juga tidak cedera, pemain-pemain kita tetap fit, tetap perform, bisa kasih kalah Vietnam dan kita bisa sampai final dan juara Piala. Itu yang kita harapkan. Kira-kira begitulah ya. Jadi doakanlah semoga timnas kita bisa juara tahun ini. Ya,
Yang penting sebentar malam bisa menang dulu. Media Vietnam berani menyebut timnas Indonesia patut minder menghadapi trio pemain naturalisasi mereka. Emang skuad itu Vietnam sekarang, Do Huang Hen, Nguyen Xuan Son, dan Nguyen Tai Loc disebut bisa membuat serangan Vietnam Nguyen Tai semakin Loc. berbahaya. Dengan tambahan kekuatan baru ini, menurut mereka Vietnam siap mempertahankan gelar Piala AFF 2026. Tapi Ya, mereka bawa pemain Brasil, bro. Mereka tanpa pemain Brasil tidak bisa apa-apa. Toh mereka lawan Malaysia juga waktu itu di kandang Malaysia hancur mereka, ya kan. Sekarang ketemu Indonesia, bro. Pasti bantai-bantai lah kita nanti. Vietnam kecil lah, ya kan. John Hartman strateginya oke, tapi sekali lagi jangan jumawa, jangan sombong. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk pemain-pemain, pelatih, semoga bisa kasih kalah Vietnam. Ya itu yang kita harap teman-teman ya. Semoga lah kita bisa berpesta lagi ketika kita mengalahkan Vietnam tahun ini. Shane Patinama mungkin mulai menyesali keputusannya bergabung dengan Persija. Pasalnya, peluangnya bermain sebagai starter kini semakin kecil. Musim lalu, Shane hanya tampil dalam 10 pertandingan dengan total 177 menit bermain. Sementara itu, Sedikit posisi sekali. bek kiri sudah lebih dulu dikuasai Doni Tripamungkas yang tampil konsisten sepanjang musim. Kini, situasinya semakin berat. Persija resmi mendatangkan Pratama Arhan yang langsung bereuni dengan Shin Taeyong. Arhan merupakan salah satu pemain yang paling dipercaya STY saat menangani timnas Indonesia. Benar. Artinya, Persija kini memiliki 3 bek kiri berkualitas, tetapi hanya 1 tempat di tim utama. Shane berpotensi lebih sering menghuni bangku cadangan jika gagal merebut hati Shin Taeyong. Andai situasi ini terus berlanjut, keputusan Shane bergabung dengan Persija mungkin salah satu langkah yang paling ia sesali dalam perjalanan. Ya kita sebenarnya ya tidak mengharapkan pemain-pemain seperti Shane ini gabung dengan klub-klub di Liga 1 atau bermain di Liga 1 lah. Kita harap mereka ini kan bermain terus di luar gitu kan, supaya mereka punya kualitas itu kan tetap terjaga gitu kan, perform terus gitu. Nah kan terbukti sekarang, ya kan. Dia main di Liga Thailand itu sebenarnya menit bermainnya cukup banyak. Tapi setelah memilih bergabung ke klub Liga 1 yang dalam hal ini adalah Persija, ya persaingannya berat karena di posisi kiri itu Donitri mainnya kita tidak bisa bilang bahwa Donitri jelek gitu. Mainnya bagus sekali, makanya Shane Patinama kurang menit bermainnya. Bukan berarti Shane Patinama jelek, tidak loh teman-teman ya. Dia dinaturalisasi ke timnas Indonesia, saya yakin karena kualitasnya itu di atas rata-rata dari pemain lokal kita. Ya, tapi kita juga bingung kenapa di Persija justru dia punya menit bermain kurang gitu. Apakah karena dia baru atau persaingannya yang ketat? Ya tapi sampai sejauh ini Shane Patinama menit bermainnya di Persija sangat kurang, dan ya itulah yang kita bilang selama ini, kalau pemain-pemain muda seperti Shane ini jangan dulu ke Liga 1. Harusnya tetap berkarir di Eropa, dan kalau sudah saatnya kembali ya baru kembali. Tapi ya mungkin sudah saatnya Shane kembali ke Liga 1, jadi dia memilih Persija gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya Shane saja, ada banyak pemain keturunan kita yang akhirnya memilih Liga 1. Dan yang terbaru ada siapa ya? Ragnar, kemudian ada Sandy Walsh, itu kan memilih Persib ya kan. Tapi ya bukan soal klubnya sekarang kan, tetapi soal liganya yang kita koreksi selama ini. Maksudnya bukan koreksi ya, tapi kritik. Tapi apapun itu kita tetap dukung, karena mereka ini sebentar malam akan lawan Kamboja. Semoga semua pemain-pemain Indonesia bisa memberikan yang terbaik loh untuk timnas, dan kita bisa jadi pemenang. Ya kita jangan pikir juara dulu lah, intinya kita bisa menang ya, pertandingan by pertandingan. Kalau kita bisa menang ya otomatis bisa jadi juara lah. Ya doakan yang terbaik. 6 kali final tapi belum pernah juara. Betul. Apa yang salah dari timnas Indonesia? Ya, inilah statistik timnas Indonesia di Piala AFF, di mana skuad Garuda itu telah meraih 6 kali runner up, 1 kali peringkat 3, dan 2 kali semifinal. Dan jelas ini menjadi tanda tanya untuk kita semua. Bagaimana mungkin kita udah masuk final sebanyak 6 kali tapi nggak pernah juara sekalipun? Apakah ini hanya karena faktor kurang beruntung? Atau memang kita yang belum bisa mengalahkan lawan di babak final Piala AFF? Dan semoga dengan kehadirannya John Hetman benar-benar bisa membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya menjuarai ajang di Piala AFF 2026. So kalau menurut kalian? Iya, kita berharap di tahun 2026 ini John Hartman bisa mematahkan kutukan bahwa Indonesia tidak bisa jadi juara. Bukan tidak bisa, tapi belum pernah jadi juara Piala AFF. Kita harap dengan kehadiran John Hartman sebagai pelatih di Piala AFF dan
pemilihan pemain 20 pemain itu pemain-pemain yang berpengalaman dibawa sama John Herdman. Kita harap dengan pelatih baru, pemain-pemain yang berpengalaman, timnas Indonesia kali ini bisa jadi juara. Ya, mengingat Thailand juga kasih turun bukan ya tim terbaik, Malaysia juga tidak menurunkan tim terbaiknya, ya lain halnya dengan Vietnam. Vietnam memang mati-matian mau juara AFF lagi. Nah, Indonesia datang dengan kekuatan, kalau boleh dibilang kekuatan penuh kali ini. Tim terbaik dibawa sama John Herdman. Kita harap dengan tim seperti ini, ya kualitas pemainnya juga bagus, pelatihnya juga oke. Kita harap ya bisa jadi juara lah, ya kan. Dan kali masuk piala, masuk final Piala AFF. Tapi belum pernah sekalipun jadi juara. Kita harap dengan ya pemilihan pemain saat ini, tahun 2026 adalah tahunnya Indonesia untuk jadi juara. Itu yang kita harapkan. Ya, sekali lagi hanya sebatas harapan, tapi kita tunggu sajalah realitanya di lapangan seperti apa. Media Vietnam sampai ikut tersenyum karena timnas Indonesia kehilangan pemain termahalnya di Piala AFF 2026. Jitses absen karena harus fokus bersama Sassuolo. Bek Serie A dengan nilai pasar 14 juta euro ini menjadi kehilangan besar bagi Garuda. Dan situasi ini jelas menguntungkan Vietnam. Namun Indonesia masih punya opsi lain untuk memperkuat lini belakang. Media Vietnam. Oke, khususnya Jitses itu memang tidak bisa teman-teman, karena dia mainnya di Serie A, bukan liga kaleng-kaleng, ini Serie A. Jadi klub-klub seperti Sassuolo, Mönchengladbach, kemudian klub-klub lainnya itu khususnya di Eropa teman-teman. Sekarang mereka itu kan lagi tur pramusim. Jadi pemain-pemain mereka ini kalau timnasnya main itu bukan agenda FIFA, itu tidak akan dilepas. Lain halnya kalau nanti ada FIFA ASEAN Cup, ya itu wajib dilepas karena itu ada agenda FIFA-nya, jadi bisa dilepas. Nah, AFF ini kan di luar agenda FIFA, bro. Tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi klub juga punya hak untuk tidak melepas pemain seperti Jitses, Kevin Dix, Emil Odero, Martin Paz, Elkan Bagot. Itu kan mereka mainnya tuh reguler sekarang kan di klubnya mereka masing-masing. Jadi agak susah main di Piala AFF. Dan juga ngapain sih kasih turun pemain-pemain sekelas J untuk main di AFF? Udah cukup lah, ada Rido, ada Jordi Amat, ada Justin, udah cukup itu. Jadi lini belakang kita walaupun tanpa J, tanpa Kevin Dix, Kiefer, Martin Paz dan Emil sebenarnya sudah bagus. Karena Emil Odero khususnya bukan Emil Odero tapi Nadeo khususnya AFF itu bagus menurut saya. Kita masih ingat waktu kita lawan Singapura itu dia tahan loh penaltinya pemain Singapura. Jadi jangan anggap remeh juga kiper lokal kita, Nadeo ini. Bagus dia, khusus di AFF ya. Keren itu. Jadi ya walaupun mereka tidak main untuk timnas di AFF kali ini, tapi pastinya dukungan mereka tetap untuk Indonesia dong. Dengan dukungan itulah pemain-pemain yang bermain di AFF kali ini tambah semangat. Kira-kira begitulah. Jadi ya kita tentunya berharap sebagai supporter kali ini kita bisa jadi juara dan ya kita bawa pulang pialanya ke Indonesia, dan untuk pertama kalinya menciptakan sejarah Indonesia jadi juara Piala AFF. Ya harapan demi harapan, doa demi doa kita terus ucapkan, semoga timnas Indonesia bisa jadi juara. Semoga ya, again and again Indonesia, semoga. Karena itu hanya harapan kita. Kita tetap berdoa untuk timnas Indonesia semoga bisa jadi juara. Ya. Dan kita bisa cetak sejarah lah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia. So seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.